kesempatan yang memberikan kepada kami. Mundur dikit. Tidak membelakangi penasihat hukum. Ya, cukup. Serong ke kiri. Terdakwa 1 Siap, Bapak. diperiksa di POM, ada tekanan nggak? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Siap. Berarti yang ada di BAP benar semua. Siap, betul, Pak. Benar semua ya. Sejak kapan terdakwa 1 kenal dengan terdakwa 2? Sejak berdinas, Yang Mulia. Tahun berapa? 2021, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga nggak dengan terdakwa 2? Terdakwa 2 ada, Yang Mulia. Ada. Dengan terdakwa 3 sejak kapan kenal? Terdakwa 3 tidak ada hubungan keluarga, Yang Mulia. Kenalnya sejak kapan? Sejak Sertu Rapsin di BKO kan di KRI Bontang, Yang Mulia. Penugasannya di KRI Bontang. Apakah benar pada bulan Desember 2024 saudara terdakwa 1 dimintai tolong untuk mencari mobil oleh terdakwa 2? Siap, benar. Mobil yang bagaimana? Minta infokan mobil Brio Matic, Yang Mulia. Brio Matic. Siap. Itu terjadinya pada Desember 2024. Siap, betul, Yang Mulia. Saudara terdakwa ingat nggak tanggalnya tanggal berapa? Perkiraan tanggal 30-31, Yang Mulia. 30-31 ya. Siap. Pada saat terdakwa 2 meminta terdakwa 1 meminta mobil, apakah disebutkan mobil tersebut buat siapa? Awal tidak, Yang Mulia, tapi kami tanya baru dikasih tahu. Awalnya tidak dikasih tahu. Setelah terdakwa menanya, apa kata terdakwa 2? Untuk Rapsin yang mau beli. Untuk terdakwa 3, Siap. yakin ya? Yakin. Minta Brio, Siap, minta carikan info Brio Matic. yang Brio lesingan. Matic. Mobil yang bagaimana yang dipesankan oleh terdakwa 3 melalui terdakwa 2? Kalau dari terdakwa 2 menyampaikan ke kami minta info mobil yang masih lesingan, Yang Mulia. Mobil leasing itu apakah langsung para terdakwa ke leasing atau bagaimana? Sistemnya tidak langsung ke leasing, Yang Mulia. Sistemnya bagaimana? Coba diceritakan. Dalam kata arti take over tidak resmi, Yang Mulia. Take over tidak resmi itu Oper maksudnya kredit apa? yang oper kredit tapi tidak melalui datang ke kantor leasing. Saya ulangi terdakwa ya. Siap. Pada awal saya bertanya tadi terdakwa sudah menyampaikan diperiksa di POM. Siap. Dan apa yang disampaikan di POM semua benar ya. Siap, betul, Yang Mulia. Coba diulangi, saya ulangi pertanyaan tadi saya. Mobil yang bagaimana yang mau diambil di teropek apa atau mobil setengah? Coba Mobil- diingat-ingat. Mobil STNK yang masih leasingan, Yang Mulia. Tapi saudara tidak ke leasing. Siap, Yang Mulia. Mobil setengah, bukan? Saudara terdakwa. Siap. Mobil setengah bukan? Siap. Mobil Siap iya, siap tidak? Siap, iya. Nah, itu yang jelas saya terdakwa ya. Karena sudah diperiksa di POM. Ya. Boleh terdakwa mau ingkar boleh. Setelah saudara menyanggupi mobil yang diminta oleh terdakwa 3 melalui terdakwa 2, siapa lagi yang saudara hubungi? Pada saat mencari info, saya meminta tolong info pada saudara Henry. Siapa saudara Henry, terdakwa? Saudara Henry dulu tetangga saya di desa sebelum dia pindah rumah. Apakah memang saudara Henry ini sudah sering melakukan seperti itu? Tidak tahu, Yang Mulia.
Kalau tidak tahu, kenapa bisa saudara terdakwa langsung ujuk-ujuk menjumpai saudara Henry? Kalau tidak tahu, Karena waktu pas masih di desa kami, yang sepengetahuan kami, dia pernah bekerja di Lessing yang mulia. begitu. Siap. Karena sepengetahuan saudara terdakwa karena pernah bekerja di Lessing, makanya saudara menghubungi saudara Henry. Siap. Selain mobil Sigra, mobil Brio, mobil apa lagi yang pernah saudara terdakwa pesan dengan saudara Henry? Belum pernah ada yang mulia, hanya Brio dan Sigra. Nah, makanya Ya, tadi Akbar. saya tanya, selain mobil Brio, mobil apa lagi yang pernah saudara pesan melalui saudara Henry? Mobil Sigra, Mobil Sigra yang mana? milik terdakwa 2. Milik terdakwa 2. Itu bagaimana cara pembeliannya? Pada saat itu saya menanyakan info dari Henry dengan diminta tolong saudara Akbar. Pada saat Henry sudah mengirimkan foto, kami teruskan kepada Akbar. Kami lanjutkan ke Akbar foto-fotonya dan foto STNK dan bukti angsuran terakhir yang mulia. Bukti angsuran terakhir. Siap. Berapa duit? Berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh terdakwa 2 atas mobil Sigra tersebut? 39 yang mulia. 39 Siap. dengan angsuran terakhir. Siap. Saya mau nanya terdakwa. Menurut terdakwa apakah pantas? Itu mobil Sigra tahun berapa? Lupa yang mulia. Apakah mobil Sigra pantas harganya berapa? 39. Pantas gak kira-kira? Kurang tahu yang mulia. Apakah saudara tidak menduga kalau itu mobil hasil dari suatu kejahatan? Dari harganya? Tidak, yang mulia. Tidak menduga. Siap. Berarti menurut saudara pantas 39 juta harga Sigra. Kurang tahu yang mulia. Pernah dengar nggak orang beli mobil? Kami belum pernah. Pernah lihat di Google nggak harga mobil berapa? Pernah yang mulia. Berapa harga Sigra? Di atas 150-an. Di atas 100 berapa? 150. 150. Dengan dapat Sigra 39, apa tanggapan saudara? Tidak wajar yang mulia. Tidak wajar. Tadi kenapa saudara bilang pantas? Tidak wajar kan? Tidak wajar. Patut diduga nggak mobil itu mobil kejahatan? Bisa jadi yang mulia. Bisa jadi ya. Jadi terdakwa 2 beli mobil ya, Siap. melalui saudara Henry. Saudara Henry. Setelah itu tadi saudara sampaikan terdakwa 3 minta dicarikan mobil kepada terdakwa 2, disampaikan lagi ke terdakwa 1 ya. Siap. Benar. Betul, benar. Setelah itu terdakwa 1 menyampaikan ke saudara Henry agar mencari mobil Brio. Briomatic. Yang masih Biometrik racing. sesuai permintaan dari terdakwa 3, benar? Kalau permintaan dari terdakwa 3 kami tidak mengetahui persis yang mulia. Tadi kan tahu katanya dari terdakwa 2, gimana terdakwa? Yang menyampaikan informasi dari terdakwa 2. Iya, terdakwa 2 menyampaikan bahwa terdakwa 3 butuh mobil kan? Siap. Mobil yang tadi saudara bilang mobil setengah, Siap. ya. Setelah tahu apa yang saudara lakukan dengan terdakwa 2 dengan terdakwa 3, apa yang diberikan informasi oleh saudara Henry? Saudara Henry hanya mengirimkan foto mobil yang mulia. Foto mobil. Siap, dan ada foto STNK pada saat itu. Ada Foto STNK. foto STNK. Saudara tahu nggak STNK-nya STNK nomor berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi mobil Brio. Siap. Kan belum tentu STNK-nya mobil yang mau dibeli. Kami tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Setelah dikirimkan, apa lagi yang saudara lakukan dengan terdakwa 2, terdakwa 3? Setelah saudara Henry mengirim foto ke kami langsung meneruskan foto itu ke saudara terdakwa 2. Saudara terdakwa 2. Siap.
Tadi kan yang saudara kenal itu saudara Henry. Siap. Bagaimana kok bisa saudara berhubungan dengan Iin? Kami Yang tidak mengenal IIM. tapi kok bisa menjumpainya di Sengeti, di Pandeglang? Dari informasi dari siapa? Henry yang mengarahkan kita ketemu di Terminal Pandeglang. Nah, itu berarti ada informasi dari saudara Henry agar menuju Terminal Terminal Pandeglang. Pandeglang. Siap. Setelah itu saudara terdakwa 1, 2, 3 berangkat ke Pandeglang. Gimana yang mulia? Saudara terdakwa 1, Siap. terdakwa 2, terdakwa 3 berangkat ke Pandeglang. Betul. Menggunakan mobil apa? Mobil Sigra hitam. Mobil Sigra hitam. Siapa yang mengendarai? Yang menyopir, yang mengemudi terdakwa 2. Terdakwa 2. Jam berapa kira-kira sampai di Terminal Pandeglang? Kurang lebih sekitar jam 10 atau setengah 10. Itu tanggal berapa? Tanggal 1, masih tanggal 1. Tanggal 1 ya. Setelah itu apa yang saudara dapatkan informasi? Siapa yang saudara jumpain di Terminal Pandeglang? Pada saat dalam perjalanan, saudara Henry memasukkan kami dalam satu grup chat WA, bersertakan 3 orang. Siapa aja anggotanya? Saya, saudara Henry, dan ada 1 orang perempuan yang tidak saya kenal bernama Siva, menggunakan foto baju Ibu Bayangkari dan dengan suaminya seorang perwira polisi. Itu foto Profil. profilnya ya. Siap. Tapi saudara tidak kenal. Tidak kenal. Cuman dimasukkan di dalam satu grup. Betul ya. Tadi yang dimasukkan terdakwa saudara Sipa, siapa lagi? Henry. Sudah. Terdakwa 2 masuk nggak? Tidak. Tidak masuk. Apa yang dibicarakan di grup WA tersebut? Hanya mengarahkan untuk ketemu di Terminal Serang memang. Ketemu nggak di Terminal Serang saudara terdakwa ketemu siapa aja? Hanya ketemu saudari Siva. Sipa. Betul. Berarti tadinya cuma di grup WA, setelah itu jumpa. Jumpa dengan perempuan itu. Nanya nggak apa pekerjaannya? Tidak. Tidak. Apa yang dibicarakan di Terminal Pandeglang? Pada saat itu dia nyamperin kita bertiga, Jin, Ya, dengan sambil video call pada Henry. video call Hendrik. Ya. Terus Hampiri kita dan dia langsung mengarahkan kamera ke kami bertiga. Ini bukan kata ibu itu. Terus Henry yang kami dengar dari HP itu, iya itu. Terus langsung menunjukkan video Henry, masih video callan. video call. Berarti dalam arti kata menurut terdakwa, apakah saudara Henry dengan Ibu Sipa saling kenal? Tidak tahu kami. Tidak tahu ya. Siap. Cuman yang jelas saudara Henry dengan Ibu Sipa video call. Betul. Kameranya ditunjukin ke terdakwa 1, terdakwa 2 atau terdakwa 3? Terdakwa 1 dan terdakwa 2. Berarti dalam arti kata terdakwa 2 juga sudah kenal dengan saudara Henry. Kalau untuk mengenal atau tidak kami tidak tahu ya mulia. Yang pasti dia menyorotkan kameranya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Kalau belum kenal gimana tahu dia orangnya atau tidak? Tadi kan disorotkan. Yang disampaikan Henry itu benar, itu maksudnya kami ya mulia. Nah, tadi katanya terdakwa 1, terdakwa 2, yang jelas terdakwa. Menyorot kameranya ya mulia. Menyorot kameranya terdakwa 1, terdakwa 2. Betul. Tapi kalau terdakwa 1 memang sudah lama kenal dengan saudara Henry. Dulu kenal karena tetangga desa ya mulia. Sudah lama kenal. Saya pertanyaannya sudah lama kenal apa belum? Tidak terlalu kenal lama Mujid. Berapa lama? Dia pindah rumah sekitar 2019 atau 2020-an.
2019 sampai 2020-an. Itu sudah lama terdakwa. Sekarang tahun 2025. Betul. 5 tahun itu lama. Siap. Benar nggak? Benar. Benar. Oke, tadi setelah ditunjukkan video call, apalagi yang dibicarakan oleh saudara Henry dengan saudara Sipa? Pada saat itu tidak ada yang dibicarakan lagi, Yang Mulia. Yang perempuan yang tidak kami kenal itu langsung menutup telepon video call itu. Menutup video setelah meyakinkan bahwa yang mau dijumpain Ibu Sipa adalah terdakwa 1 Siap. CS. Siap. Begitu kan? Siap. Setelah dari Terminal Pandeglang, terdakwa 1, 2, dan 3 kemana lagi? Pada saat sudah bertemu di terminal, itu kan kita menunggu. Datanglah 1 orang laki-laki yang tidak kami kenal dari kawannya ibu itu. Dari awalnya Ibu Sipa datang lagi 1 orang laki-laki. Betul. Apa yang disampaikan laki-laki tersebut? Dia hanya datang, duduk, habis itu tidak berbicara. Pada saat saya menanyakan, Bu, mana mobilnya? Saudara Yang menjawab justru laki-laki tersebut. Saudara terdakwa menanyakan ke Ibu Sipa mana mobilnya. Betul. Yang menjawab malah Laki-laki tersebut. Sampai saudara terdakwa kenal namanya setelah pertemuan itu? Pada saat itu atau sebelum? Saya tanyakan setelah pertemuan, setelah mau kemana lagi, tahu namanya siapa? Belum. Sampai kapan baru tahu namanya? Pada saat diarahkan jalan ke Pandeglang, waktu di dalam perjalanan di dalam mobil dia mengenalkan namanya Ires. Berarti saksi berapa kemarin? Siap. Ires itu saksi berapa kemarin? 17 atau 18. 17. Ires 17 ya. 17. Memang itu orangnya? Betul. Betul itu orangnya? Betul. Berarti mulai dari terminal sudah kenal saudara Ires? Sudah jumpa? Sudah jumpa tapi belum tahu namanya. Ya sudah jumpa. Mobil apa tadi yang disampaikan oleh saksi 17? Pada saat jalan ke Pandeglang dia ikut dengan kami bertiga naik mobil Sigra hitam. Sigra hitam. Betul. Ibu Sipa naik mobil apa? Ibu Sipa naik mobil sendiri dengan suaminya. Dengan mobil silver jenis Avanza atau Xenia. Dari situ kemana lagi saudara terdakwa perginya? Kurang tahu pasti tempatnya. Mungkin. Sampai di tempat lokasi di Pandeglang itu seperti hotel. Nah di sana sudah ada 2 rekan Ires menggunakan mobil Sigra warna putih. Sigra warna putih. Siap. Belum kenal. Belum kenal. Apa yang dibicarakan di hotel tersebut? Pada saat sampai di hotel kita bertiga langsung turun dari mobil. Turun dari mobil, apa yang dibicarakan? Kita tidak ada bicara apa-apa, di situ kita menunggu sambil merokok. Sambil merokok. Siap. Siapa yang berbicara dengan orang yang di hotel tersebut? Setahu terdakwa. Ya, gimana Unjin? Yang berbicara dengan orang tersebut tadi kan berarti terdakwa 1, 2, 3 sudah dari awal udah kenal. Betul. Ditambah saudara Sipa, ditambah saksi 17 saudara Ires. Berarti kan sudah menjadi 5 orang. Siap. Setelah di hotel itu kata terdakwa ada 2 orang lagi. 2 orang lagi. Siapa yang berbicara dengan 2 orang tersebut? Apakah saudari Sipa? Apakah saksi 17? Apakah terdakwa 1? Saksi 17. Saksi 17. Apa yang dibicarakan oleh saksi 17 dengan orang tersebut? Kami tidak tahu pasti karena menggunakan bahasa daerah Sunda. Dengan menggunakan daerah bahasa Sunda. Siap, di dalam mobil. Berapa lama di hotel tersebut? Kurang lebih perkiraan setengah jaman. Setelah itu saudara dengan terdakwa lainnya kemana lagi? Dengan saudara Ires, dengan saudara Sipa? Setelah setengah jam 30 menit itu menunggu di
tempat itu, tapi tidak ada kepastian. Kita menanyakan kembali kepada Ibu Siva. Ibu Sipa, Betul. tentang mobil itu. Siap. Apa yang disampaikan Ibu Sipa? Yang menjawab itu Ibu Sipa bilang yang punya ngambek. Si Ires bilang yang punya ngambek. Lalu Ibu Sipa menyambung lagi, udah samperin aja ke rumahnya. Samperin aja ke rumahnya. Betul. Setelah Ibu Sipa menyampaikan begitu, apakah para terdakwa menyamperin rumahnya? Untuk saya dan terdakwa 3 tidak jalan, tapi yang jalan itu diikut dengan Ires dan 2 rekannya itu terdakwa 2. Yang mulia. Terdakwa 2. Betul. Setelah itu tahu nggak apa yang dilakukan oleh terdakwa 2 dengan saudara Ires? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara tidak disuruh menyusul ke masjid? Betul. Transaksi sudah selesai belum kalau saudara sampai di sana? Pada saat sampai di sana belum. Belum. Kapan transaksinya antara saudara Ires dengan terdakwa 2? Jamnya atau bagaimana? Kan masih tanggal 1 bukan? Atau sudah berganti tanggal? Sudah berubah di tanggal 2. Tanggal 2 jam berapa? Perkiraan sekitar setengah 2-an atau jam 2. Setengah 2 atau 02? Kurang lebih ya. Karena Dini pada hari. saat itu tidak melihat waktu kan. Iya, dini hari bukan siang. Betul. Dini hari. Siap, larut malam. Larut malam. Setelah itu, apakah saudara melihat, mendengar atau mengetahui bahwa terdakwa 2 dengan saudara Ires transaksi? Kami tidak mengetahui percakapan mereka karena saya berada di dalam mobil Sigra dan posisi jauh parkirnya. Terus apa yang dilakukan oleh terdakwa 2 setelah saudara? Yang kami saksikan, yang saya saksikan pada saat itu ada satu rekan Ires keluar dari masjid. Tidak lama habis itu membawa mobil Brio dengan membawa 3 orang lagi. Dan pada saat itu yang terlibat percakapan yang kami lihat terdakwa 2 terhadap saudara Ires. Lalu terdakwa 3 mengecek kendaraan. Setelah mengecek kendaraan ada percakapan lagi dari terdakwa 2 dan pada Ires. Setelah itu salam-salaman. Apa yang dibicarakan terdakwa 2 dengan saudara Ires? Kami tidak mendengar. Itu yang hanya kami saksikan dengan melihat. Salam-salaman. Siap. Setelah salam-salaman, apalagi yang saudara ketahui? Setelah salam-salaman, terdakwa 2 naik ke mobil Brio yang mengemudi dan terdakwa 3 di samping kemudi. Dan langsung pulang menuju Jakarta dan menghampiri saya untuk mengajak ikuti dari belakang. Berarti tadi terdakwa bilang, apakah saudara menduga transaksi telah selesai karena salam-salaman, mobil dibawa? Kami menduga sudah selesai. Sudah selesai ya? Siap. Dengan membeli mobil setengah tadi kan? Siap. Mobil itu apakah dilengkapi STNK? Saudara tahu nggak? Kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Setelah selesai, pulang. Pulang ke arah Jakarta. Arah ke Jakarta. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Pada saat di pertengah perjalanan, kurang lebih 5 km dari lokasi masjid itu, ada mobil expander putih tanpa menggunakan plat kendaraan dan 2 motor dari arah berlawanan langsung mencegat mobil Brio. Langsung mencegat mobil Brio. Siap. Apa yang dilakukan oleh orang yang di dalam mobil Brio tersebut? Posisi yang di dalam mobil Brio masih diduduk mungkin. Dan langsung berhenti mobil Brio. Masih jalan? Berhenti. Berhenti. Mobil Brio berhenti berarti mobil tadi yang putih berhenti juga? Mobil putih yang expander tanpa plat kendaraan itu motong langsung berhenti. Motong Dan langsung mobil Brio berhenti. pun berhenti.
Apa yang dikatakan oleh orang yang di dalam mobil tersebut kepada saudara? Pada saat itu kami tidak mendengar suara mungkin karena kaca mobil kami tertutup full. Yang hanya kami lihat pada saat itu turunlah dari mobil expander putih tanpa plat kendaraan itu, dan dari 2 motor itu turun langsung geruduk ke arah mobil Brio. Apa yang dikatakan oleh orang yang di mobil expander tersebut? Kami tidak mendengar, kaca tertutup. Karena tertutup. Siap. Tadi waktu pulang dari masjid, Anda berada di mobil mana? Mobil Sigra. Kok bisa tahu Anda mobil Brio tertutup kacanya? Sementara Anda di mobil Kaca Sigra. mobil kami. Mobil Mobil kaca Anda yang yang saya tertutup. kendarai. Bukan mobil Brio. Bukan. Makanya tidak mendengar apa yang dibicarakan. Siap. Setelah itu berarti Anda tidak mengetahui ribut-ribut apa di dalam situ. Apa yang dibicarakan mendengar nggak? Untuk pembicaraan kami tidak mendengar, tapi yang kami lihat pada saat itu terdakwa 2 ada yang narik jaket, ada yang nyekek, dan di situ ada yang berusaha merampas kunci. Kemarin itu para saksi sudah periksa terdakwa. Siap. Pada saat itu tidak ada yang mengatakan menyekek, menarik jaket. Kenapa Narik saudara? jaket seperti ini, Uji. Nah itu bukan mencekek, ya. Siap. Saksi sudah diperiksa semua. Siap. Terdakwa tidak membantah. Menarik jaket benar, ada kemarin. Siap. Kemungkinan seperti itu yang kami lihat. Memang terdakwa punya hak ingkar ya, tapi jangan ditambahin, jangan dikurangi. Seperti yang disampaikan yang mulia tadi. Siap. Ya, Siap. yang salah. benar mencekek apa menarik jaket? Narik jaket. Ya itu Narik kerah jaket. itu saksi ada yang benar mengatakan begitu. Siap. Kunci mobil mau diambil. Betul. Dari mana Anda tahu kunci mobil mau diambil? Berapa jarak mobil Brio berhenti yang kata saudara dipalang oleh mobil expander dengan mobil Anda berhenti? Kami tepat di belakang expander karena kami ngerem mendadak dan kami buang kanan. Belakang expander. Siap. Posisi samping kanannya expander karena kami ngerem mendadak, kami langsung buang kanan. Dari mana Anda tahu ada yang mengambil kunci? Berarti kan ada jarak antara Kami melihat dari kaca. kaca mana? Kaca mobil yang kami kendarai. Bukannya terhalang dengan mobil expander? Posisi kami di belakang expander, menyerong. Di belakang orang ngambil dikunci di depan kelihatan nggak kira-kira? Pada saat itu kami menyaksikan masih terlihat karena kami menoleh ke belakang. Anda di depan mobil berhenti apa di belakang? Mohon diulangi, Mungkin. Anda berhenti, ini Brio expander saudara bilang begini kan, di depannya dihalang. Siap. Anda berhenti di depan apa di belakang? Di belakang expander. Di belakang expander. Siap. Posisi serong kanan karena kami buang. Ngerem Serong mendadak. kanan. Siap. Itu kan setir kanan ya. Berarti Anda miring kanan kan? Siap, miring kanan. Dari mana Anda bisa lihat ada yang mau ngambil kunci? Kami pada saat expander itu langsung geruduk ke arah mobil Brio, kami bingung mungkin apa yang terjadi, dan kami langsung melihat dari kaca, karena kaca mobil tidak terlalu gelap kan terlihat mungkin. Oke lah, anggaplah Anda melihat ya. Siap. Ngambil kunci, apa yang dibicarakan nggak tahu. Tidak kedengaran mungkin, kaca kami tertutup. Tidak terdengaran. Siap. Setelah itu bagaimana ceritanya Anda berinisiatif memundurkan mobil? Pada saat itu kami menduga itu perampokan. Perampokan. Siap. Bukannya Anda menduga Anda beli mobil yang salah? Kami tidak tahu. Bukan, tadi kan udah beli setengah terdakwa. Yang jelas terdakwa. Siap. Bukan Anda berpikir seperti itu karena saya beli mobil setengah, mungkin orang ini yang punya mobil. Tidak berpikir seperti itu. Kami tidak berpikir seperti itu, kami hanya pada saat itu beranggapan itu perampokan dari kawan-kawan orang yang menjual. Perampokan dari kawan-kawan orang yang menjual. Betul. Setelah itu makanya Anda menabrakkan mobil. Siap, memundurkan mobil. Mobil yang mana yang kena? Yang terdakwa tabrak? Tidak ada mobil yang kena, Uji. Orang ada yang kena? Ada satu orang tersenggol bemper belakang. Tersenggol sama tertabrak ya terserah lah ya. Karena Siap. saksi kemarin menyampaikan tertabrak, Anda tidak membantah. Iya kan? Siap. Tidak membantah kan? Siap. Berarti
Tertabrak apa tersenggol? Tertabrak. Nah, yang jelas terdakwa ya. Kemarin kan terdakwa tidak membantah. Tahu tidak keadaan orang yang Anda tabrak itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Setelah tersenggol, ditabrak, apalagi yang terjadi di situ? Pada saat ada yang tertabrak itu, orang itu sepertinya jatuh, mungkin kami tidak melihat pasti, sepertinya jatuh. Dan orang-orang itu pada menghindar dan beliau melanjutkan perjalanan. Beliau melanjutkan perjalanan. Diikuti kami dari belakang. Diikuti dari belakang. Betul. Sampai kemana setelah dari situ? Saya ulangi. Tadi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa satu yang nyetir mobil dengan orang yang mengambil, tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Tapi lihat, megang kerah, lihat. Betul. Ngambil kunci, lihat. Betul. Kalau terdakwa 3 mengeluarkan senjata, lihat nggak? Tidak lihat. Tidak melihat. Ya. Karena jauh. Posisi jauh dan juga nggak terlihat mungkin. Intinya kami tidak melihat bahwa terdakwa 3 mengeluarkan senjata. Oke. Setelah dari situ, para terdakwa kemana lagi perginya? Langsung berarah pulang ke Jakarta tetap. Arah pulang ke Jakarta. Betul. Di dalam perjalanan apa yang dibicarakan? Di dalam perjalanan saudara Akbar menelpon saya. Sampaikan kepada Ires, saya udah nggak bisa menghubungi dia lagi. Bilang ke Ires jangan macam-macam. Mobil sudah dibeli kok dirampas lagi. Apakah masih tetap menduga bahwa saudara Iris itu ini adalah temannya? Pada saat itu kami meneruskan informasi dari Akbar seperti itu untuk ke Ires. Kami sampaikan ke Ires. Pada saat itu kami memang meyakini bahwanya itu kawan-kawannya Ires. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ires? Pada saat itu Ires menjawab, ada apa bang, ada apa masalahnya, cerita-cerita. Lalu kami menjawab, udahlah bang, mobil sudah dibeli kok dirampas lagi. Karena posisi kami mengemudi, kami langsung menutup telepon. Terus apa yang kata Ires apa? Saudara Ires? Pada saat itu kan Ires menanyakan, coba cerita bang masalahnya seperti apa? Oh, karena udah diblokir tidak cari cerita ya. Yang memblokir nomornya saksi 17 siapa? Terdakwa atau terdakwa 2? Pada saat malam itu sampai selesai kejadian di rest area, kami tidak ada memblokir mobil nomornya Ires. Kemarin diblokir, saudara tidak membantah. Siapa yang memblokir? Yang memblokir itu terdakwa 2. Akan pertanyaan tadi saya jelas. Saudara terdakwa 1 atau terdakwa 2? Kan tinggal menjawab terdakwa 2, benar nggak? Terdakwa 2. Terdakwa 2. Setelah itu saudara langsung menuju Jakarta. Menuju Jakarta. Bagaimana ceritanya tiba di kilometer 45? Pada saat dari pencegatan itu dan Akbar mengarahkan untuk menginformasikan ke Ires jangan macam-macam, kita langsung mengarah pulang Jakarta, masuk pintu tol Cilegon. Sampai di rest area, Akbar kami lihat belok ke pom bensin dan kami mengikuti dari belakang. Ternyata ngisi BBM dulu, Jin. Mobil yang diisi BBM Brio atau mobil Sigra? Dua-duanya. Dua-duanya diisi. Betul. Setelah diisi, Setelah mengisi, Akbar berhenti di depan Indomaret. Saya menanyakan, kenapa berhenti? Mau kencing dulu, sekalian beli minum, istirahat dulu. setelah itu apa yang dilakukan oleh terdakwa 2 yang Anda lihat? Saya parkir juga di depan Indomaret itu. Si terdakwa 3 turun dari mobil dari kami, Jin. Turun dari mobil langsung kemana terdakwa 3? Terdakwa 3 langsung ke toilet, Jin. Toilet. Di dekat parkiran truk-truk besar. Saudara Akbar pada saat itu masuk ke dalam Indomaret menanyakan toilet. Dari mana Anda tahu menanyakan toilet? Anda di luar. Pada saat keluar
dari Indomaret itu Akbar nggak ada toilet di dalam. Oh, ngomong begitu. Siap. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Setelah terdakwa dua? itu Akbar Terdakwa dua ya? siap, terdakwa dua Akbar bergeser sebentar, habis itu kembali lagi dengan menitipkan pistol ke kami. Pada saat menitip pistol, apa yang dikatakan terdakwa dua kepada saudara? Pada saat menitipkan itu saudara Akbar bilang, "Tut, ini senjata saya, taruh di sana," maksudnya di samping jok mobil kami, izin. Kami terima, posisi dalam keadaan terkunci. Terdakwa dua menyampaikan posisi dalam terkunci. Siap. Berarti dalam arti kata kalau pistol sudah terkunci berarti sudah terisi kan? Betul. Sudah itu apalagi yang disampaikan oleh terdakwa dua kepada saudara? Yang kami dengar hanya itu, Izin. Tapi pada saat meninggalkan kami, dia ada bicara sesuatu tidak terdengar persis sama kami. Bukankah saudara mendengar tut senjata sudah terkunci? Dah, Betul. magazen ada dalam. Benar? Pada saat itu menyampaikan senjata sudah terkunci saja. Saya ulangi tadi saya menanyakan pada awalnya, saudara diperiksa di POM dan yang saudara katakan di POM benar semua. Siap. Saudara terdakwa pada tekanan pemeriksaan di POM? Tidak. Apakah terdakwa dua ada menyampaikan kalau ada apa-apa sudahlah tembak saja? Kami tidak tahu. Izin. Ini keterangan siapa? Mohon izin yang mulia. Coba terdakwa ke sini. Siap. Tidak tahu apa tidak ingat. Nih nomor 11. Baca nih yang kencang. Ini pertanyaan dibaca. Nomor 11. Ya. Pada saat KLK Bambang Priatmojo menerima senjata pistol dengan sertu bah, Akbar Adli Terus. mengatakan, "Tut, standby di senjata sudah terkunci, kunci di atas," sambil menunjukkan polisi safety lock, magazin ada di dalam, kalau ada apa-apa udahlah tembak aja. Ini keterangan siapa? Bukan keterangan kami. Ini para siapa? Mohon maaf. Paraf kami bukan seperti ini. Ini para siapa? Bukan paraf kami seperti itu. Paraf kami seperti ini. Siap, betul. Ini paraf kami. Ini Betul. ini Betul, ini paraf kami. kok parapnya berbeda-beda semua? Ini paraf kami. Karena posisi tangan kami di waktu di BAP terborgol. Di BAP terborgol. Ini Paraf kami. kalau Paraf tadi kami. bukan. Yang tadi bukan. Ini bukan. Bukan paraf kami. Ini bukan. Bukan. Ini bukan. Bukan. Ini bukan. Bukan. Tanda tangan? Bukan. Bukan tanda tangan saudara. Ini Adli. Adli. Terdakwa 1. Ini bukan tadi ya? Ini paraf kami. Paraf. Ini Paraf kami. ini sertu. Bentar. Ini Tanda tangan kami. tanda tangan. Siap. Tapi paraf diakui juga. Ini paraf kami. Paraf ya. Tut senjata taruh di situ, hati-hati senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci, benar begitu yang disampaikan
Terdakwa 2 ya. Siap. Posisi terkunci. Otomatis kalau sudah terkunci pasti sudah terisi peluru. Kalau ini apabila terjadi sesuatu tembak saja. Benar? Terdakwa 2 menyampaikan seperti itu. Pada saat itu kami tidak mendengar, mungkin itu yang disampaikan pada saat meninggalkan kami. Mungkin. Kenapa Anda bisa menyimpulkan ini yang dikatakan oleh terdakwa 2? Karena kami tidak mendengar pasti. Ya, kenapa ini yang Anda sampaikan pada penyidik? Karena dari penyidik pada saat itu penyidiknya Akbar menghampiri penyidik kami menyampaikan kata-kata seperti itu. Berarti ini, tapi ada sesuatu yang disampaikan oleh terdakwa 2 kepada Anda pada saat menyerahkan senjata. Posisi pada saat menyerahkan senjata yang disampaikan hanya, "Tut, ini senjata taruh di sana. Hati-hati posisi Pakai senjata mic-nya, terkunci." terdakwa, mic. Pakai mic. Posisi senjata terkunci. Lalu dia meninggalkan kami dari mobil Sigra. Ada mengucapkan sesuatu tapi tidak terdengar jelas dengan kami. Berapa jauh tidak terdengar? Sekitar 4 meteran. Sudah 4 meter. 4 meter masih jelas lah terdakwa. Enggak, ini bukan dari Anda. Nanti kita panggil penyidik. Kita panggil Siap. nanti penyidik. Bukan. 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 Dapat saya jelaskan pada saat. Coba baca dulu. Yang nomor berapa? Ini nih, Pak. Ini nomor 8. Ini jawabannya, baca. Dapat saya jelaskan pada saat melihat Sertu Akbar Adli dipiting sambil dikerumuni beberapa orang. Nih. Yang atas menjadi nomor 7. Nomor 8. Ini jawaban nomor 8. Iya. Dapat saya jelaskan pada saat saya melihat Sertu Akbar Adli dipiting dan sambil dikerumuni beberapa orang, terdengar teriakan dari Sertu Bah Akbar Adli, "Tut, tembak tut, tembak tut." Kemudian saya menembak 2 kali. Benar itu, ada. Betul. Betul ya? Betul. Betul ini. Betul. Terdakwa 2 menyampaikan begini. Betul. Tuk, tut, tembak tut, tembak tut. Betul. Ya udah duduk. Terima kasih Yang Mulia. Setelah sampai di kilometer 45, tadi saudara menjelaskan senjata diberikan kepada terdakwa. Benar. Kemana terdakwa 2 pergi? Mencari toilet di arah samping Indomaret. Setelah itu apa yang terjadi dengan terdakwa 2? Kami melihat terdakwa 2 dipiting mungkin. Dipiting. Betul. Dipiting barulah tembak tut, begitu? Belum mungkin. Belum, apa yang Dipiting dulu, diseret ke depan Indomaret. Di situ ada yang memegangi tangan, ada yang miting leher, ada yang mukul. Di situ Akbar baru bilang, "Tut, tembak tut, tembak tut." Ya. Dipukul berapa kali terdakwa 2? Yang kami lihat ada 2 orang yang mukul. Siapa lagi yang mukul? Selain saudara Agus, saksi berapa itu? Agus. Kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Siap. Setelah dipukul, dipegangin, apa yang disampaikan terdakwa 2 kepada terdakwa 1? Posisi pada saat itu saudara Akbar seperti kesakitan, bilang, "Tut, tembak tut, tembak tut." Kami posisi pegang senjata, langsung menembakkan tembakan peringatan 2 kali dari dalam mobil. Kemana peringatannya? Sudut 160 derajat ke posisi ke depan kerumunan. Posisi ke depan apa ke atas? Ke atas. Itu terdakwa Sudut bilang ya. 160. Itu menurut pengakuan terdakwa kan? Siap. Karena dibantah juga keterangan saksi yang menyatakan mengarah ke kerumunan ya. Betul. Berapa kali ke atas saudara menembak? 2 kali dari dalam mobil yang mulia. Terakhir ketiga kali pada saat kami dengan terdakwa 3 mau masuk ke mobil Sigra. Yang ketiga kali pada saat mau masuk ke Sigra. Tembakan kelima yang mulia. Ketiga kemana tembakannya? Tembakan ketiga 2 kali kami melaksanakan tembakan peringatan tidak digubris, dan saudara Akbar masih dipiting, masih dikeroyok dalam kata arti di situ mungkin. Saya langsung turun dari mobil, langsung mendekat ke arah kerumunan. Arah kerumunan orang yang memegangi. Melihat saudara Akbar ini masih dicekek dengan
korban yang masih hidup, Mujin. Berarti korban yang masih hidup memang ditembak oleh saudara. Pada saat itu kan posisi masih nyekek, Mujin, saling berputar dengan Akbar. Akbar bilang tembak tuh. Di situ kami mengarahkan ke paha. Namun korban ini kan saling bergerak, Mujin. Kami tidak mengetahui sasaran pasti yang kena tembakan itu di bagian mana. Yang penting ditembak. Siap. Mengarahkan ke paha. Siap. Terdakwa. Siap. Pernah terdakwa memegang pistol sebelumnya? Tidak pernah. Pernah dengar cerita di bidik kepala, di bidik kaki kena kepala? Tidak pernah mendengar. Cerita konyol begitu nggak pernah dengar? Cerita orang lain maksudnya, Mujin? Iya. Kalau cerita orang lain mungkin kami pernah dengar. Nah itu karena saudara tidak pernah. Pernah latihan menembak senjata pistol? Tidak pernah. Dari mana Anda tahu ditembak bidik kaki? Megang pistol juga nggak pernah. Pada saat itu kami mengarahkan ke arah paha. Menurut terdakwa. Betul, ya, betul. nggak apa-apa. Menurut terdakwa ke arah paha. Siap. Diarahkan. Tapi nyatanya mana yang kena? Kami tidak tahu pasti untuk bagian mana. Setelah sekarang, kan kemarin kita udah lihat visumnya, Pinggang, Mujin. pinggang. Siap. Setelah saudara terdakwa satu menembak saudara Ramli, apalagi yang saudara lakukan? Pada saat itu saudara Ramli melepaskan Akbar. Akbar langsung mengamankan diri. Kami berbalik, di belakang sini sudah ada korban yang meninggal, Mujin. Dengan udah berjarak 1 sampai 2 meter itu mau merampas senjata kami refleks langsung menembak. Mau merampas senjata Anda? Siap. Dari mana tahu Anda mau merampas? Tadi udah yang di depan. Tangannya seperti ini. Oke lah, nggak apa-apa terdakwa. Siap. Mau merampas, apa yang terdakwa lakukan? Pada saat itu kami langsung berbalik badan, refleks langsung menembak. Refleks langsung menembak. Siap. Di mana nih yang ditembak oleh saudara? Posisi senjata 90 derajat, lurus. Bagian dada? Kurang tahu. Oh, pokoknya lurus saja. Pokoknya lurus, tangan kami lurus, refleks mutar langsung nembak. Anda melihat nggak itu saudara almarhum Ilyas terjatuh? Seperti begini, Mujin, ambil memegang dada lalu kabur ke dalam Indomaret. Kabur ke dalam Indomaret. Siap. Tapi pas Anda tembak, Anda melihat masih megang dada. Megang dada. Setelah itu apalagi yang saudara lakukan? Setelah korban yang meninggal itu lari dalam Indomaret, Mujin, kami berputar dari arah belakang Brio menuju mobil Sigra. Bersamaan itu saudara terdakwa 3 datang dari toilet. Itu kejadian kira-kira berapa menit? Kurang di bawah 3 menit. Kurang lebih? Kurang di bawah 3 menit. Kurang di bawah 3 menit sampai 5 saudara sampai di situ, sampai terjadi penembakan, sampai meninggalkan kurang lebih 5 menit. Kurang lebih. Saudara terdakwa cerita nggak? Berarti di dalam pas waktu meninggalkan area, Siap. siapa yang berada di mobil Brio? Terdakwa 2. Berarti saudara berada di Sigra dengan terdakwa 3. Betul. Apakah saudara cerita kepada terdakwa 3 apa yang terjadi? Pada saat itu kita nggak bercerita apa-apa, Mujin. Yang mengemudi mobil Sigra hitam itu terdakwa 3, walaupun tidak lancar. Terus? Kami posisi di samping penumpang. Yang ini membuntuti mobil Brio, tapi kita kehilangan jejak karena lebih cepat mobil Brio. Ada nggak terdakwa 1 cerita ke terdakwa 3 sudah terjadi, sudah saya tembak orang begitu? Belum ada. Belum ada. Di mana taunya? Ceritanya di mana? Ceritanya setelah terdakwa 2 meninggalkan mobil Brio dan kita melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta. Saya flashback lagi. Tadi Anda mengatakan terdakwa 2 dipegangin. Berapa orang yang megangin terdakwa 2? Waktu di mana, Mujid? Waktu terjadi di depan Indomaret. Yang kami lihat 7 sampai 9. 7 sampai Siap. 9 menit orang. Siap. Oke. Cukup sebentar dilanjutkan rekan kami yang mulia.
Saya lanjutkan ya terdakwa. Siap. Apakah kelompok yang ada di Indomaret yang di kilometer 45 di rest area Siap. itu kelompok yang sama pada saat pertama Mencegat. mencegat? Sebagian ada yang sama, tapi sebagian udah orang yang berbeda. Untuk yang pertama mencegat, itu berapa orang yang saudara terdakwa ketahui? Dari expander 7 orang, terus ditambah 3 orang dari motor yang arah berlawanan. Kemudian pada saat di kilometer 45 berapa orang? Hanya yang dari mobil expander dan motor itu tidak ada lagi. Kemudian orangnya apakah sama? Yang pertama pencegatan dengan yang di kilometer 45? Samar-samarnya. Sama ya? Samar-samarnya. Oh, samar-samar. Kemudian apakah terdakwa mengetahui kalau terdakwa 2 dalam rangka membeli mobil yang setengah itu tadi Siap. membawa senjata? Pada saat pas berangkat kami belum mengetahui. Jadi kapan saudara terdakwa Pada saat mengetahui? dititipkan. Pada saat dititipkan. Apakah terdakwa 1 juga membawa senjata pada saat Tidak punya. tidak? Tidak punya. Tidak membawa senjata. Tidak. Apakah terdakwa 1 memiliki surat izin senjata? Tidak. Tidak. Apakah terdakwa 2 memiliki surat izin senjata yang saudara ketahui? Sepertinya memiliki. Sepertinya berarti terdakwa tidak yakin. Untuk surat izin kan individual, kami tidak memahami secara detail. Tapi untuk barang bukti kemarin yang ditunjukkan ada. Ya. Pada saat terdakwa 2 menitipkan kepada terdakwa 1, Siap. apakah terdakwa 1 tidak curiga kenapa membawa senjata? Kami tidak tahu pada saat itu. Lah iya, maksudnya terdakwa 2 kan menitipkan senjata Siap. ke terdakwa 1. Siap. Apakah terdakwa 1 itu tidak merasa curiga? Loh, kenapa membawa senjata? Yang sepengetahuan kami terdakwa 2 itu ADC Pangkolin Lamil. Ya, ADC. Berarti kan Siap, ajudan. terdakwa 2 membawa senjata harus melekat dengan pimpinannya. Senjata organik harus melekat, Melekat kepada pemegang senjata. Memiliki surat izin. walaupun si pemegang senjata ini melaksanakan cuti, Sepengetahuan kami masih tetap harus melekat. siap. Oke. Pada saat terdakwa dititipkan senjata, Siap. terdakwa 1 tidak memiliki surat izin senjata. Kami tidak memiliki. Kenapa terdakwa 1 menerima senjata tersebut? Pada saat itu hanya dititipkan, dia merintah naruh di mobilnya Sigra itu. Nah, terdakwa 1 mengatakan sebelumnya tadi bahwa senjata harus melekat kepada si pemilik Siap. surat izin senjata. Kenapa dititipkan ke terdakwa 1? Kami tidak tahu. Kemudian tadi ada pembicaraan itu setelah dititipkan, apa yang dikatakan terdakwa 2? Tut, ini senjata taruh di sana. Hati-hati, posisi sudah terkunci. Posisi sudah terkunci. Siap. Terdakwa 1 tidak menanyakan kenapa harus terkunci, kenapa dititipkan. Tidak. Oke. Seingat terdakwa 1 berapa kali tembakan yang dikeluarkan? 5 kali. Pertama di mana? Pertama dan kedua dari dalam mobil. Sudut 160 derajat. Diarahkan ke Atas menjadi sudut 160 derajat. kemudian Tembakan ketiga ke arah orang yang mencekek. ke saudara. arah orang. Siap.
Mencekek terdakwa 2. Siap. Itu sudut laras 60 derajat, tujuan kami sasaran paha Oke, untuk ke arah- melumpuhkan. ke arah orang. Yang saudara terdakwa lihat perkenaannya mengenai enggak? Yang Menurut tembakan kami ketiga. kena, tapi Ya, tidak tahu posisi yang terkena sebagian mana. pada saat ditembakkan yang ketiga, Siap. posisi perkenaan santai saja berdiri atau tergeletak? Langsung melepaskan Akbar. Melepaskan akbar. Terus Ya. apa yang dilakukan? Habis itu langsung duduk. Duduk. Ya. Duduk atau terbaring? Pertama duduk dulu baru berbaring. Berbaring nyamping kiri gini. Terdakwa lihat itu ya. Siap, lihat. Menurut saudara terdakwa, kenapa duduk dan terbaring? Itu kenapa? Terkena tembakan. Terkena tembakan. Posisi terdakwa 2 di mana pada saat tembakan ketiga itu? Posisi terdakwa 2 kami tidak tahu pasti di mana. Mungkin yang jelas dia sudah mengamankan diri. Pada saat sudah dilepas dia Mengamankan. langsung menyelamatkan diri. Selanjutnya ini tembakan yang ketiga, tembakan yang keempat. Tembakan keempat itu kami menyadari ada orang yang merampas senjata kami dari belakang. Niat merampas senjata dari belakang. Berapa jarak tembakan keempat dengan sasaran yang ditembakkan dengan secara refleks itu tadi? 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. tembakan itu terdakwa arahkan kemana? Kami arahkan lurus sudut 90 derajat. Terus bagaimana dengan tembakan keempat, apakah mengenai sasaran? Mengenai mungkin orang korban langsung megang dada. Pada saat Agak tertembak jatuh dan megang dada gitu. sempat terjatuh, Seperti mau terjatuh. seperti mau terjatuh memegangi dada. Siap. Jadi perkenaannya adalah di dada. Sepertinya. Kemudian setelah tembakan keempat, Betul. tembakan yang kelima di mana, saudara terdakwa? Tembakan kelima di belakang mobil Brio mungkin pada saat kami menuju ke arah mobil Sigra. Di situ saudara Rapsin datang, terdakwa 3 datang dari toilet. Situ kami melihat Rapsin, "Yai, ayo Yai, kita diteriakin maling." Di situ orang udah mulai mendekat lagi mungkin. Dalam kata arti mau menangkap kami berdua. Situ kami meletuskan lagi sudut 180 derajat menembak ke atas. Apa tujuan terdakwa 1 menembakkan tembakan 1 dan 2 itu tujuannya apa? Peringatan yang Peringatan. siap. Terus sekelompok orang yang terdakwa peringati, apa yang dilakukan begitu mendengar tembakan? Untuk ini di depan kami ada yang menghindar, tapi untuk yang masih memiting dan memegangi Akbar ini masih berada tidak menggubris itu mungkin. Untuk tembakan kelima, apa tujuan terdakwa? Tunjukkan kelima, tembakan kelima itu untuk peringatan juga. Peringatan. Memang pada saat tembakan ketiga dan keempat, sekelompok orang ini masih berada di situ. Masih tembakan 3 masih mengerumuni Akbar dan ada yang masih mencekek mungkin. Tembakan keempat kami refleks karena senjata mau dirampas dari belakang. Tembakan kelima kami menembak peringatan lagi karena kita diteriakin maling, orang banyak yang terprovokasi. Siapa yang meneriakkan maling? Kurang tahu mungkin. Pertanyaan terakhir dari saya terdakwa. Siap. Setiap tembakan dari tembakan 1 sampai dengan tembakan kelima, apakah itu inisiatif dari terdakwa 1 atau inisiatif dari orang lain? Inisiatif dari kami mungkin karena Sebentar, jangan menyebutkan kami, kalau kami itu lebih dari 1. siap saya. Nah, berarti inisiatif dari terdakwa. Siap, inisiatif dari saya mungkin karena posisi pada saat itu keselamatan Akbar terancam. Dan keselamatan kami bertiga di situ terancam. Oke. Sementara cukup, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia kami lanjutkan sedikit. Baik, terdakwa 1 tadi sudah banyak menjelaskan. Saya hanya ingin begini. Terdakwa 1 kan sudah 2 kali
disuruh untuk mencari mobil Siap. oleh terdakwa 2. Siap. Betul. Yang pertama, mobil apa? Mobil Sigra untuk dipakai sendiri oleh Akbar. Dipakai oleh si terdakwa 2. Siap. Yang memesan itu langsung terdakwa 2 kepada Siap. terdakwa Untuk 1. dipakai sendiri katanya. Kapan itu dilaksanakan transaksinya? Perkiraan saja mungkin tidak ingat tanggal. Bulan? Perkiraan 27 sampai 30-an mungkin. Yang mobil apa itu? Mobil Sigra. Sigra. Tanggal berapa tadi? 27 sampai 30-an. Yang pasti Kami tidak ingat pasti mungkin. Lupa. lupa tanggalnya. Siap. Bulan Bulan Desember 2024. 2024. Siap. Itu lewat si Henry juga. Kami dapat informasi dari saudara Henry juga. Dari Henry. Terus berselang berapa hari mobil Brio siapa yang minta? Yang menghubungi kami untuk tolong dicarikan mobil Brio itu terdakwa 2 juga. Terdakwa 2 juga. Lalu kami menanyakan siapa yang mencari. Apakah mobil Brio itu untuk terdakwa 2 juga atau untuk orang lain? Kami kurang tahu pasti, tapi yang setelah kami tanya katanya yang mau membeli terdakwa 3, saudara Rapsid. Berarti yang membeli terdakwa 3 Siap. minta lewat terdakwa 2, Siap. terdakwa 2 kepada terdakwa 1. Siap. Betul begitu? Betul. Biar jelas. Siap. Kapan terdakwa 2 minta terdakwa 1 untuk mencarikan mobil? Pada saat 31 Desember 2024. Berarti tidak berselang lama dari permintaan mobil Sigra. Siap. Tadi mobil setengah itu maksudnya apa terdakwa? Mobil hanya STNK. Mobil hanya STNK. Siap. Apakah mobil Sigra waktu pertama itu ada STNK-nya? STNK ada dan bukti angsuran terakhir ada. Bukti angsuran terakhir ada. Siap. Itu belinya dari mana? Pada saat itu saudara Henry menghubungi kami dengan kami menanyakan info mobil itu mungkin. Henry mengirimkan foto, lalu kami meneruskan kepada Akbar. Kami minta Akbar yang langsung ketemuan dengan yang mau jual mobil itu, tapi Akbar gak ada kepentingan. Kami diminta tolong dengan saudara Akbar untuk meluncur mengecek mobil. Yang menjual mobil itu apakah pemiliknya langsung atau? Kurang tahu. Kurang tahu. Siap. Kalau istilah terdakwa tadi take over itu, take over dari pemilik kepada pemilik kedua. Apakah take over itu harus bagaimana kalau take over? Kalau istilah terdakwa kan take over katanya tadi. Take Siap. over itu dilaksanakan bagaimana menurut terdakwa? Yang sepengetahuan kami take over itu pengoperan kredit dari Pengoperan kredit. pemilik awal ke pemilik baru. Tapi Apakah bisa langsung dari pemilik awal kepada pemilik baru tanpa sepengetahuan leasing? tidak boleh. Tidak boleh. Siap. Apakah mobil yang terdakwa perantarakan itu lewat leasing pembeliannya? Tidak tahu. Kan terdakwa menjadi perantara pembeli pertama tadi 2 mobil tadi kan? Siap. Take over istilah. Apakah take over itu dilaksanakan lewat leasing? Tidak. 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 Itu menyalahi nggak atau tidak? Menyalahi. Terus yang kedua tadi setelah intinya ke kilometer 45 ya. Siap. Tadi terdakwa menembak dari dalam mobil sebanyak 2 kali. 2 kali dari dalam mobil. 2 kali dalam mobil. Siap. Kaca mobil posisi Posisi turun full. turun penuh. Siap. Penuh. Penuh. Sudut tembakan terdakwa bilang tadi Sudut 160 derajat mungkin. 2 kali dari dalam mobil. 2 kali. Cenderung ke atas. Gini. kaca Turun full. turun penuh. Siap. Jadi kalau kaca turun penuh, posisi tangan nyandar atau begini? Serong. Serong ke atas. Serong atas. Oke. Terus setelah tembakan kedua, Siap. kemana lagi terdakwa? Setelah tembakan kedua tidak diindahkan mungkin, kami langsung turun dari mobil mendekat ke kerumunan yang sedang mencekik Akbar. Mendekatnya dari mana? Kalau direkonstruksikan mobil Sigra, mobil Brio, di belakang mobil Expander, di sebelah mobil Brio adalah mobil Avanza putih. Sudut kanan mobil Brio. Berarti dari belakang. Siap, dari belakang kami.
Dari mutar turun Brio, turun Honda Sigra, mutar belakang Honda Brio. Siap. Terus Kami langsung posisi yang kau terus bagaimana? Kami langsung sampai menghampiri di situ. Kami melihat korban yang selamat yang masih hidup, Jin. Itu posisi sedang mencekik Akbar. Nah, di situ Akbar saling berputar, Jin, karena posisi cekek, saling bergerak. Posisi terdakwa setelah penembakan kedua, penembakan ketiga, posisi terdakwa setelah turun, posisi menembaknya di mana? Posisi tembakan ketiga, Jin. Posisi terdakwa di mana pada saat menembak ketiga itu? Posisi masih di sama. Hanya bergeser beberapa langkah aja dari setelah penembakan ketiga. Iya, 2 kali dari mobil, terus turun mutar dari belakang Honda Brio. Siap. Tembakan ketiga itu posisi terdakwa di mana? Di depan toko Indomaret. Depan toko Indomaret. Siap. Menembaknya dari belakang Honda Brio ataukah di antara mobil Honda Brio dengan mobil Avanza? Di antara Brio dan Avanza. Di antaranya. Siap. Posisi- Lupa menjadi posisinya pastinya. Posisi korban yang kena tembak Posisi di jalan, Unjit, di samping toko Indomaret. Dan di situ ada mobil Avanza Pak Xenia yang warna silver itu, Unjit. ya warna putih. Siap. Di sudut depan mobil. Di sudut depan mobil, sudut depan mobil, sudut kiri, di sudut kanan. 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 Siap. Tembak situ. Siap. Ya. Tembakan keempat, Tembakan keempat, kami setelah melihat Akbar menyelamatkan diri, yang tertembak tergeletak di situ duduk dulu, habis itu baru tiduran, Mungkin. Kami menyadari dari belakang kami ada yang berniat merampas senjata kami. dari mana terdakwa tahu bahwa itu berniat untuk merampas senjata? Apakah posisi terdakwa dalam keadaan terancam saat itu? Pada saat itu, kami setelah menembak itu kami menyadari ada orang di belakang kami. Dan kami refleks Apakah langsung orang menembak. itu dalam posisi mengancam terdakwa sehingga terdakwa melakukan penembakan? Posisi dia mendekati kami, posisi tangan maju. Jarak berapa meter? 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Di rekonstruksi kemarin yang kita perhatikan dan itu terdakwa laksanakan sendiri jarak 2 meter. 1 sampai 2 meter seingat kami. Dan di rekonstruksi itu tidak ada dari yang digantikan oleh perannya digantikan oleh orang lain, oleh penyidik, tidak ada posisi menyerang dari korban itu kepada terdakwa. Posisi mendekati kami berniat merampas senjata. Ya, udah silakan saja karena di rekonstruksi bisa kita itukan, ya. Jadi langsung tembak, Kami refleks putar langsung tembak. langsung mutar, Mutar nembak. badan, refleks langsung menembak 90 derajat mengarah ke badan, Mungkin. Kemudian tadi si terdakwa 2 menyerahkan senjata kepada terdakwa 1, katanya apa? Taruh di sana gitu ya. Taruh Maksudnya di sana. taruh di mana? Maksudnya di jok samping kami, Mungkin. Jok samping. Ah. Siap. Apakah senjata itu terdakwa 1 laksanakan seperti apa yang diminta oleh terdakwa 2 atau senjata itu tetap dipegang oleh terdakwa? Pada saat itu sempat kami taruh, Mungkin. Dan terdakwa 2 kan mengingatkan hati-hati senjata posisi terkunci. Kami ambil lagi, Mungkin, kami lihat posisi memang benar terkunci. Pada saat itu barulah terjadi yang kerumunan keributan. Terus kemudian senjata itu langsung dibuka kunci tanpa dikokang, langsung tembak ya. Posisi buka kunci saja, langsung tembak. Artinya sudah terposisi dalam terkokang. Kurang tahu. Posisi kami hanya buka kunci langsung tembak. Kalau posisi dalam keadaan terkunci artinya itu apa? Terisi peluru. Terisi peluru. Siap. Terisi peluru artinya kan sudah terkokang. Siap. Iya. Siap. Terdakwa 1 berapa lama sih pendidikan? Pernah nggak dilatih tentang senjata api di pendidikan? Kalau pistol tidak pernah, Mungkin. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi secara umum maupun laras panjang senjata Kalau itu laras panjang, kalau udah dilatih. terisi itu artinya apa? Terkokang. Terkokang. Ya, sama toh, senjata laras pendek, laras panjang sama saja. Sama. Siapa yang mengkokang senjata itu, yang mengisi senjata itu? Tidak tahu, Mungkin. Tidak tahu. Tidak tahu.
Di mananya juga di kokangnya itu tidak tahu. Tidak tahu. Yang jelas Posisi sudah terkunci. suasana sudah terkunci. Ya. Siap. Ada bang? Cukup. Sementara cukup. Sementara cukup yang mulia, nanti perlu kami tanyakan. Izin yang mulia, sementara kami cukup untuk terdakwa 1. Nanti apabila ada akan kami tanyakan lagi. Terima kasih.